Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya, bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain, yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati. Batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini. Karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi, pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta.
Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju di pandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTFI dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTFI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mau tanya, waktu 212. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini.
Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata.
Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Hari ini ada topik menarik yang ingin saya sampaikan terkait Yang Prabowo kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas, sudah letoy, maka dia nggak bisa belusukan. Sementara Gibran, sikapnya masih terlalu kaku dan angkuh untuk bisa diterima dengan antusias oleh rakyat biasa. Makanya sekarang yang tampak rajin keliling Indonesia dan kembali rajin belusukan adalah Presiden Jokowi. Sampai-sampai nih kalau diperhatikan, Presiden Jokowi ini perjalanan ke daerahnya seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi benarkah kalau Pak Jokowi rajin membuntuti Mas Ganjar buat menghapus hasil kampanye Mas Ganjar ke daerah-daerah? Setelah Mas Ganjar berhasil menarik simpati warga di suatu daerah, dengan cepat Pak Jokowi mendatangi daerah yang sama agar warga kembali ingat buat mendukung Pak Jokowi. Sehabis Mas Ganjar ke Lampung, Pak Jokowi segera ke Lampung juga. Sesudah Mas Ganjar ke Papua, Pak Jokowi juga mengikuti ke Papua. Yang terbaru nih, hanya beberapa hari setelah Mas Ganjar ke NTT, giliran Pak Jokowi yang juga langsung terbang ke NTT. Adakah kesamaan tujuan perjalanan di antara calon presiden dan presiden itu cuma kebetulan belaka? Sebab tujuan perjalanan seorang presiden biasanya sih sudah ditentukan lama sebelumnya. Jadi pertanyaannya, bukan kenapa Pak Jokowi membuntuti Mas Ganjar. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya yang betul adalah balik lagi dengan apa yang sudah dibahas di awal tadi. Kenapa Pak Jokowi sampai harus sibuk belusukan lagi? Mas Ganjar memulai kampanye di Merauke sana dan Prof Mahfud di Sabang, di ujung utara Pulau Sumatera. Lalu Mas Ganjar sudah ke NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Kalau coba kita perhatikan, ini kalau kita perhatikan ya, sudah seminggu lebih masa kampanye sepertinya cuma Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang rajin mengunjungi masyarakat. Cuma mereka yang rajin belusukan ke daerah-daerah. Selain itu, ada juga 2 jurkam Ganjar Mahfud yang tampak sangat rajin berkeliling menggalang dukungan, yakni Bang Sandiaga Uno dan juga Mbak Yeni Wahid.
Tampak jelas cuma pasangan Ganjar Mahfud saja yang siap dan menghormati masa kampanye ini. Mereka keliling, mereka belusukan menyapa rakyat, mendengarkan dan menangkap aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Nggak ada yang terlewat. Dan uniknya nih, selain Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, tampak Mbak Atikoh dan Alam Ganjar yang juga melakukan safari. Mbak Atikoh keliling Jawa Barat Selatan, Jogja, dan kemudian Solo. Sementara itu Alam, dia berkeliling di Sulawesi Selatan. Sekarang Mas Ganjar ada di Kalimantan Timur dan sempat mengunjungi IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadwal Prof. Mahfud juga sangat padat. Selain masih bertugas sebagai Menko Polhukam, Prof. Mahfud sudah keliling ke banyak pesantren di Pulau Jawa. Kita nggak perlu berburuk sangka ya. Kita nggak perlu berburuk sangka. Aksi Pak Jokowi membuntuti Mas Ganjar adalah bukti. Ini adalah bukti kalau memang cuma Mas Ganjar yang pantas meneruskan legasi Pak Jokowi. Cuma Mas Ganjar yang punya kemampuan, stamina, dan track record mampu melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai sama Pak Jokowi. Memang itulah yang harus dilakukan di masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU ini. Mereka harus menyapa rakyat sebanyak-banyaknya, bertatap muka langsung sebagai penghormatan terhadap rakyat, sang pemilik suara di ajang pemilu. Sekarang, ayo kita coba bandingkan rajinnya Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Mbak Atikoh, Alam, Bang Sandi, dan Mbak Yeni belusukan dengan apa yang dilakukan Eyang Prabowo dan Gibran. Apa mereka juga rajin belusukan? Sementara itu, kalau Gibran, kita sudah tahulah sejauh mana pemahaman dia soal persoalan-persoalan bangsa. Bagaimanapun juga, dia ini setingkat camat. Dia ini setingkat wali kota kecil yang mau melompat jadi tokoh nasional. Dan ternyata, Gibran nggak sanggup melakukan lompatan itu. Makanya nih, sekarang kita paham kan, kenapa malah Pak Jokowi yang harus melakukan safari membuntuti Mas Ganjar. Dari Lampung, Papua, NTT, nanti ke Kalimantan Timur. Rasanya bukan kebetulan kalau jadwal kunker Pak Jokowi malah mirip dengan Mas Ganjar. Kita paham, Eyang Prabowo memang sudah nggak punya stamina buat belusukan kemana-mana. Selain usianya yang sudah kepala 7, fisik Eyang juga sudah nggak prima lagi. Ajang kampanye adalah bukti kalau Eyang Prabowo ini nggak punya stamina buat jadi presiden. Apalagi kalau kita mengharapkan presiden yang sama gesitnya dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Eyang Prabowo nih ya, mungkin memang sudah waktunya kalau beliau ini pensiun saja. Lebih baik beliau menghabiskan masa tua dengan bahagia, dengan berjoget-joget saja. Gimana? Bener gak sih? Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai Muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden?
Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.